Iya, Iya, betul. Persib musim ini adalah musim yang berat tentunya untuk Persib Bandung. Betul. Kita mau pamer aja Iya. buat kalian-kalian yang nggak juara gitu ya. Iya. Mau pamer aja gitu. Iya. Artinya Persib itu mempunyai pemain bertahan yang cukup solid. Betul, betul. Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Come back again di Main Sore bersama saya Mr. Beteng sebagai pengamat sepak bola profesional berlisensi Konami Cup dan RT sebagai pelatih sepak bola profesional berlisensi Football Manager 2008. Pak RT kumaha? Gini, kita tidak terasa ya, Persib Bandung sudah melalui musim yang sulit di 2024-2025 ini. Oh iya, betul. Walaupun walaupun kita sudah menyabet titel juara, apalagi back to back champion gitu ya. Tentunya harus ada review sedikit-sedikit lah untuk di musim ini. Ya. Iya, review ringan aja. Review ringan dari awal musim sampai akhir musim. Iya. Kenapa harus ada review? Iya, karena ini kita banget gitu loh. Sebagai pengamat, saya sebagai pelatih. Betul. Karena review tentang Persib Bandung dari awal musim hingga menjadi juara, ya, itu adalah sebuah bentuk kesombongan bobotoh tentunya. Iya, tentunya sebagai kita mau pamer aja buat kalian-kalian yang nggak juara gitu ya. Mau pamer aja gitu. Iya. Ya, betul. Bagaimana pengamatan Mr. Beteng nih? Review Persib musim ini, reviewnya coba dari Mr. Beteng, ada nggak? Ya, sebagai pengamat. Seperti apa yang Anda katakan tadi ya? Iya, betul. Persib musim ini adalah musim yang berat tentunya untuk Persib Bandung. Betul. Yang dimana Persib itu hanya bisa tampil dengan skuad terbaiknya hanya satu pertandingan. Di pertandingan awal saja, pertandingan pembuka melawan PSPS Biak. Kalau nggak salah ya itu ya. Dan setelah pertandingan itu satu persatu para pemain Persib pergi. Iya. Ya bukan pergi berlibur. Iya. Apalagi untuk pergi ke tim yang tidak jelas asal muasalnya. Apalagi yang suka nganjuk gaji. Iya, betul. Pergi di sini kan satu persatu pemain Persib itu pergi karena cedera. Harus dipaksa absen. Ada beberapa pemain juga yang harus absen bahkan sampai akhir musim. Ya, gitu kan? Seperti Febri Haryadi. Diawali oleh Rezaldi. Rezaldi tentunya. Rezaldi terus ke Febri Haryadi. Semakin ke sini siapa lagi yang pergi? Dado harus absen sampai akhir musim dan Mang Mamat. Ya. Mas Mamat Irianto ya. Ya, Mas itu Mamat Irianto. Dia juga kan harus absen ya. Betul. Dan dengan absennya cukup banyak pemain inti termasuk David da Silva ya. Betul. Absen sampai akhir musim ya. Betul. Dan dengan absennya banyak pemain inti tersebut, saya sempat pesimis Iya, betul. Sempat pesimis karena pelapis-pelapisnya ya bukan kita nggak percaya, tapi kan belum sempat kita lihat totalitas mereka kalau di Persib dilanda badai cedera pemain inti seperti ini. Tapi terlepas dari rasa pesimis yang saya miliki, sampai akhirnya pelan-pelan ya ternyata skuad Persib juga cukup mumpuni untuk mendapatkan gelar juara dan respect untuk Persib Bandung. Iya, betul. Namun berarti gini, dengan pemain seadanya, berarti peran seorang pelatih alias Bojan Hodak ini sungguh sangat vital, anjay. Betul. Walaupun gini, Mr. Beteng, walaupun kemampuan Bojan Hodak ini masih jauh di bawah saya gitu ya. Tapi ya saya menaruh respect kepada Bojan Hodak gitu. Artinya kenapa? Di tangan Bojan Hodak, Persib bisa diramu dengan sedemikian rupa. Seperti Rian Kurnia dijadikan striker, Rahmat Irianto dijadikan bek kanan. Pada akhirnya Kakang Rudianto yang notabene bek tengah bisa digeser ke kanan gitu kan. Bahkan mengalahkan Lord Hen gitu. Artinya saya di sini sangat menyoroti Bojan Hodak
adalah pelatih terbaik Persib sampai saat ini. Ya, harus dong. Bukan hanya pelatih Persib dong. Bojan Hodak adalah seorang pelatih terbaik di Liga Indonesia ini. Betul. Kalau misalkan gelar pelatih terbaik tidak didapatkan oleh Bojan Hodak, keterlaluan Pak Erik. Betul. Betul kan? Iya. Yang dimana Bojan Hodak adalah adalah seorang pelatih asing pertama yang membuat Persib juara. Betul. Bahkan sampai 2 kali berturut-turut. Iya. Dengan 2 sistem. Betul. Ya. Dengan sistem kompetisi yang berbeda ya. Iya. Oke, balik deh. Berarti kemarin kan sempat ada yang meragukan tuh. Iya. Yang keluar ya tetangga. Iya, yang Persib tanpa Championship Series bisa apa? Ya bisa back to back. Namanya kan? Kalian. Iya. Cakep pelatihnya juga ya. Betul. Tapi sebetulnya kalau misalkan dihitung dari gelar back to back ini, sebetulnya Indra Thohir ini Pak Indra ya sempat meraih back to back. Abah. Iya. Itu merupakan senior saya dulu. Oh, senior ya. Pak Indra ini, iya. Pak Indra Thohir ini sempat back to back, tetapi karena kita sebagai supporter yang memang mengerti sepak bola dan cerdas. Iya. Tidak menganggap back to back yang dipersembahkan oleh Indra Thohir sebagai trofi ataupun bintang. Iya. Ya, karena kita cerdas dan memahami. Betul. Dan tahu kapan era liga dimulai. Betul. Jadi kalau ada yang koar-koar, ada yang teriak-teriak, mengaku-ngaku kalau trofinya banyak, 11, 12, 13. Iya. Apa artinya 11 trofi? Iya. Ya. Kalau liga belum ada. Iya, betul. Artinya kan saat back to back itu transisi dari perserikatan ke liga. Makanya karena kita pintar ya tahu diri. Iya. kita menganggap Indra Thohir ini pertama kali menjuarai di era liga. Betul. Ya, terlepas dari juara back to back Indra Thohir ya dulu yang artinya kita tidak mengakui itu di era liga. Iya. Kalau kita bandingkan disatukan era liga dan era dulu perserikatan, ya trofi kita juga banyak. Lebih banyak dong, betul. Tapi ngomong-ngomong, bro, kan banyak nih ya netizen semua atau bahkan dari bobotoh semua. Iya. Yang beranggapan bahwa coach kita ini Bojan Hodak strategi atau permainannya tidak cantik. Iya itu. Betul. Menurut Mas Beteng gimana? Menurut Mr. Beteng? Kalian ya, para bobotoh yang menganggap permainan Bojan Hodak itu tidak cantik, kalian salah besar, bro. Betul. Karena kecantikan permainan Bojak itu datang dari dalam. Inner beauty. Dari buah pemikiran yang cantik menghasilkan kemenangan. Betul. Bagaimana tidak? Bukan sekali 2 kali loh. Betul. Persib tertinggal saat bertanding, skornya ya. Tapi kontra strategi yang dilakukan itu adalah buah pemikiran yang cantik dari seorang Bojan Hodak. Betul. Jadi saya tidak setuju dengan statement bobotoh yang bilang permainannya tidak cantik. Enggak, saya tidak setuju. Walau bagaimanapun dalam permainan sepak bola di dalam kompetisi, menurut saya sebagai pelatih ya, rekam jejak saya sebagai pelatih profesional berlisensi Football Manager. Ya. Ini dalam suatu pertandingan sepak bola, apalagi kompetisi, yang dibutuhkan tim itu adalah hasil akhir. Betul. Bagaimana kita mendapatkan champion, juara, gitu kan. Dikala kita pemainnya cedera, ada yang kena sanksi, dan lain-lain gitu kan. Betul. Hal non teknis lainnya, ketika kita bisa menang di akhir pertandingan di 90.00, itu sudah merupakan yang tadi saya setuju. Betul. Ya, berarti di sini kan Bojan Hodak melakukan semua kemampuannya, bahkan dengan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Persib itu sendiri. Betul. Salah satunya adalah badai cedera, keputusan-keputusan yang cukup konyol.
Betul. Sanksi-sanksi yang diberikan terhadap Persib gitu kan. Banding-banding yang ditolak. Iya. Tapi seorang Bojan Hodak membuktikannya dengan sebuah gelar juara lagi. Ya. Back to back, anjay. Betul. Nah, ngebahas Persib kan juara nih. Betul. Artinya saya yakin Bojan Hodak mendapatkan predikat sebagai pelatih terbaik. Betul. Sekarang menurut Pak RT sendiri nih, untuk pemain terbaik sendiri di Liga 1, kira-kira siapa? Pemain terbaik di Liga 1 ini cukup berat ya, karena banyak kandidat. Tapi kalau saya menyoroti di Persib Bandung, ada Tyron tentu. Kenapa Tyron? Tyron ini merupakan di musim lalu merupakan sebuah bongkahan berlian yang belum diasah. Belum dipoles. Iya, belum dipoles. Ketika iya betul. Batu akik yang belum diasah ketika dia kembali ke Persib dan Bojan Hodak bingung. Sebetulnya saya pikir Tyron ini tidak tidak masuk skema ke dalam skema Bojan Hodak. Tetapi karena Bojan Hodak bingung dan inilah dia hebatnya Bojan Hodak bisa memoles Tyron Delpino from zero to hero. Betul. Bahkan sempat diragukan oleh banyak bobotoh semua ya. Iya, bagaimana dia di bawah Luis Milla yang waktu itu Luis Milla kabur. Iya, karena Tyron tiba-tiba baru lari beberapa menit sudah cedera dan kita meragukan hal itu kepada Tyron Delpino. Iya, makanya kita bilang from zero to hero. Gitu. Betul. Di tangan Bojan Hodak. Ya selain pemain terbaik juga menurut saya setuju ya, harus didapatkan oleh Tyron Delpino sang El Maestro ya. Dan Tyron juga seorang top skor ya di Persib Bandung. Iya, top skor. 16 golnya ya. Iya. 16 gol. Walaupun ada striker tajam di luar sana betul. yang meraih gelar top skor ya. Betul. Tapi apalah artinya sebuah gelar top skor kalau tanpa supporter? Betul. Alex ya. Ya, karena Tyron ini menjadi aktor beberapa kali pertandingan, menjadi aktor pemecah kebuntuan. Benar. Seperti gol-golnya atau asis pentingnya, umpan-umpan kuncinya. Tyron ini merupakan orang yang sangat dibutuhkan gitu. Hero yang pahlawan yang memang datang di saat dia tim ini membutuhkan pahlawan. Iya, betul. Benar. Makanya kalau misalkan Tyron ini kembali dari pemain Persib tidak ada pemain terbaik, betul. Saya meragukan sih seorang analyze player gitu ya. Tapi kabarnya gini Bung ya, Persib itu adalah salah satu tim yang jumlah kebobolannya paling sedikit. Itu artinya Persib itu mempunyai pemain bertahan yang cukup solid. Betul. Cukup solid, dan tadi kembali lagi ke Tyron juga seorang top skor di Persib Bandung. Ya. Yang dimana anjay gosipnya. Gosip apa tuh gosip tuh? Gosipnya kayaknya rumor yang beredar setelah Ciro Alves diminati oleh Malut UTD. Kan beredar juga Tyron juga diminati oleh Tyron. Malut, termasuk duo center back yang kita miliki. Ya, Nick dan Gustavo. Betul. Saya pertanyakan di sini, kenapa pemain Persib semua? Gitu, Pak, yang Bapak pengen Bapak petinggi Malut ya? Iya, Kenapa nggak sama warganya gitu ya? Sama warga Bandungnya tuh Pak Glenn kan boyong sekalian bahkan isunya ini Tyron itu akan dibayar 2 kali gaji di Persib Bandung. Besar banget berarti betul. Anjir. Betul. Tetapi kepada Tyron Delpino, Mr. Beteng ini saya hanya menghimbau sebagai pemain terbaik kepada Tyron ataupun teman-teman di Persib lainnya sebagai pemain. Kalaupun misalkan kalian tidak memperbarui kontak di Persib dan pindah ke tim lain di Liga 1, saya menghimbau harus berhati-hati. Kenapa? Karena banyak isu-isu yang gajinya nunggak, tidak dibayar, dianjuk gitu kan. Ngeri ogenya. Iya, makanya jadi tolong dipertimbangkan. Iya, tolong dipertimbangkan. Kalau mau hengkang ke tim yang
finansialnya sehat lah, iya. Rekam jejak pembayaran gajinya lancar, bagus, ya, bagus, lancar, gitu betul. Ya berarti ini mah udah menjadi himbauan juga untuk pemain-pemain berbakat yang lain. Yang lainnya, iya. Ya termasuk pemain di luar Persib ya. Iya. Kalau misalkan kalian merasa tidak nyaman karena gaji kalian dianjuk, betul. Join Persib. Betul. Persib lah. Betul. Karena di sini Persib tuh bisa dibilang tanpa celah gitu. Artinya sempurna untuk Persib Bandung. Iyalah. Satu-satunya tim yang sangat sempurna gitu kan dari segi pembayaran, fasilitas mau dibangun sekarang, gitu kan, supporter paling banyak. Udah. Pokoknya mah himbauan lah kepada para pemain-pemain terbaik ya. Ya. Jangan tergiur sama iming-iming nilai transfer yang besar ataupun gaji berlipat-lipat. Betul. Kan itu semua belum terbukti ya. Betul. Ya yang pasti-pasti aja kalau di Persib pembayaran gaji lancar, betul. Finansial sehat, ya. bonus banyak, supporter banyak, ya. Bahagia Pak. Iya, bahagia. Kotanya juga enak. Itu bersahabat, Bobotoh juga nggak macem-macem lah ya. Iya, kalau misalkan untuk kritikan atau apa itulah hal biasa sebagai kita sebagai pelatih, atlet gitu kan, untuk supporter yang protes untuk apa? Karena kita Bobotoh ini merupakan supporter yang memiliki ekspektasi tinggi atas timnya gitu. Betul. Dan itu menjadi motivasi tersendiri bagi Bojan Hodak dan Tyrone Delpino kan. Itu salah satu kunci Persib meraih gelar back to back-nya. Tidak lepas dari peran supporter ini sendiri gitu kan. Jadi buat kalian para pemain ya, walaupun timnya banyak uang, ya, tapi apalah gunanya kalau nggak ada supporter? Iya, gitu. betul. Ya wajar lah. Sekarang pemain di sana pada gacor-gacor, menjadi top skor, tapi nggak ada supporter, ya artinya nggak ada pressure yang mereka dapatkan dari supporter itu sendiri. Betul. Itu sih. Betul. Dan juga apalah artinya banyak supporter jika pemain tidak digaji? Anjay. Apalah artinya banyak supporter? Apalah artinya jumlah penonton terbanyak? Iya. Kalau gaji nunggak. Betul. Apalagi sampai nggak juara. Ya, mungkinlah itulah ya review kita terhadap Persib Bandung selama musim 2024-2025. Dan mungkin kita akan memprediksi di musim depan Persib akan kembali meraih juara, Mr. Beting ya. Di tangan dinginnya Bojan Hodak. Tapi ingat teman-teman, Bojan Hodak masih di bawah saya, tapi saya masih tetap respect kepada beliau. Kita masih sering ngobrol, WA-an, video call dan lain-lain. Dan masih sering sharing lah. Coach Boyan tanpa mengurangi rasa hormat saya tegaskan kepada Coach Boyan bahwa saya adalah seorang pengamat sekaligus pelatih sepak bola profesional berlisensi Konami Cup yang dimana lisensi saya sudah diakui oleh jurnalis dunia. Jadi level Boyan Hodak masih tetap di bawah saya juga. Masih tetap di bawah. Cuman karena saya Bobotoh, jadi saya menaruh respect terhadap beliau. Ya, betul. Mungkin cukup sekian dari main sore kali ini ya. Ya, betul. Saya Mr. Beteng pamit. Saya RT pamit. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.